Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi yang disusun oleh Lulut Purboningsih dan Mila Trisnawati. Pertama, pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Kedua, pemikiran ekonomi kaum klasik. Pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya, pemikiran ekonomi sosialisme sebelum Marx, konsep tentang sosialisme marxisme, pemikiran ekonomi sosialisme marxisme, pemikiran ekonomi mazhab neoklasik, pemikiran ekonomi aliran sejarah, pemikiran ekonomi aliran institusional, pemikiran ekonomi Keynes, pemikiran ekonomi neo-Keynes dan pasca Keynes, pemikiran ekonomi aliran monetaris. Pertama, pemikiran ekonomi pada masa praklasik. 1. Zaman Yunani kuno mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. 2. Kaum skolatik menekankan hubungan etika serta keadilan karena dipengaruhi oleh ajaran gereja. 3. Era merkantalisme. Setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangannya dengan negara lain. 4. Kaum fisiokratis menganggap bahwa sumber kekayaan berasal dari sumber daya alam. 2. Pemikiran ekonomi kaum klasik. Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi. Dia lebih menekankan penentuan harga dan ekonomi mikro dalam alirannya, di mana melalui analisis mikro ia menguraikan masalah pembangunan dan berbagai kebijakan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. 3. Pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. 1. Kaum fisiokrat menganggap alam merupakan faktor paling menentukan kemakmuran negara. Sebaliknya, Smith menganggap faktor manusialah yang paling menentukan. Alasannya, alam tidak akan ada artinya tanpa sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Malthus menguraikan bahwa jumlah penduduk akan selalu bertambah dengan bertambahnya jumlah alat pemuas kebutuhan. Jumlah penduduk dapat dihambat atau tidaknya alat-alat pemuas kebutuhan. Pemikiran ekonomi teori klasik David Ricardo. Pertama, teori sewa tanah. Kedua, teori nilai kerja. Ketiga, teori upah alami. Keempat, teori uang. Beberapa kelemahan teori ini yaitu mengabaikan pengaruh teknologi, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner, pengertian yang salah tentang penduduk, kebijakan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan. 4. Pemikiran ekonomi sosialisme sebelum Marx. Sosialisme menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur pemerintah dengan memberikan kompensasi kepada swasta. Sedangkan pada komunisme, peralihan kepemilikan dilakukan secara cepat dan paksa tanpa memberikan kompensasi. Jadi, walaupun tujuan yang akan dicapai sama, tetapi cara yang digunakan berbeda. Konsep sosialisme utopis yaitu semua orang tinggal dalam tempat bersama. Konsep sosialisme komunitas bersama yaitu suatu daerah ideal yang berdasar atas pemikiran sosialisme untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. 5. Pemikiran ekonomi sosialisme marxisme. Marx mengemukakan teori pertentangan kelas, teori surplus value, dan penindasan buruh. 2. Terjadinya pertentangan kelas karena menurut Marx di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menggarap tanah, bukan kepunyaannya. Sedangkan di zaman modern, majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual kepada majikannya. Dampaknya adalah tidak adanya keadilan antara kelompok atas dengan kelompok bawah.
teknologi bergerak lebih cepat dan meninggalkan institusi yang lebih lambat, dan alat-alat kekayaan produktif, terutama modal dan tanah, secara berangsur-angsur dikuasai oleh negara. Perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx yaitu adanya produktivitas, adanya hakikat manusia sebagai produsen, dan adanya pembagian pendapatan sesuai dengan surplus value. Bab 6. Pembahasan terhadap Marxisme. Secara teoritis, pemikiran Marx menarik akan, tetapi pada pelaksanaannya banyak mengalami perubahan dan modifikasi. Ramalan Marx sendiri banyak yang keliru. Salah satunya adalah ramalan tentang tidak terletaknya kejatuhan imperialisme tidak pernah terjadi. Bab 7. Pemikiran ekonomi masa neoklasik. 1. Konsep tentang pendekatan marginal. 2. Konsep tentang mazhab Austria. 3. Konsep tentang mazhab Lausanne. 4. Konsep tentang mazhab Cambridge. 5. Konsep tentang persaingan monopolitik dan pasar tidak sempurna. 7. Konsep tentang games teori informasi asimetris. 8. Pemikiran ekonomi aliran sejarah. Aliran sejarah memandang bahwa setiap perekonomian tidak terlepas dari interaksi masyarakat, sehingga tidak mungkin ada hukum ekonomi yang lepas dari peran pemerintah. 9. Pemikiran ekonomi aliran institusional. Aliran institusional meletak ide eksperimen sebagai yang dianut oleh aliran sejarah. 10. Pemikiran ekonomi Keynes. Keynes tidak setuju dengan pandangan klasik yang menyatakan bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaannya sendiri karena permintaan selalu lebih kecil daripada penawaran. Keynes merupakan bapak ilmu ekonomi yang mencetus perlunya pemeranan pemerintah dalam perekonomian, karena campur tangan pemerintah diperlukan agar perekonomian lebih berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 11. Pemikiran ekonomi neo-Keynes dan pasca Keynes. Pemikiran ekonomi oleh tokoh-tokoh Keynesian dalam pasca Keynesian lebih berupa ide-ide dalam pengembangan teori-teori Keynes, tetapi tidak diformulikasikan secara sistematis. Neo-Keynes merupakan penerus ajaran Keynes yang banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. 12. Pemikiran ekonomi aliran monetaris. Kaum monetaris, terutama Friedman, sangat berjasa dalam menentukan arti penting laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi. Dilihat dari upaya tersebut, ia dapat dianggap sebagai sangat berhasil. Jadi, penjelasan secara pemikiran ekonomi dengan harapan pelajar mampu melakukan dan memanfaatkan transformasi digital dengan baik dan tepat, agar bisa membangun perekonomian yang maju dengan banyaknya dukungan infrastruktur dan membuka usaha sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Baik, terima kasih dan semoga bermanfaat.